Oke, hari ini kita akan membahas tentang peningkatan berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Hari ini yang bertugas adalah Mbak Ira sama Mbak Ika. Siapa? Ira sama Ika ya? Solika, Bu. Solika. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya tidak ada PowerPoint tambahan, jadi dari kalian aja nanti saya akan tambah-tambahkan informasi. Oh, untuk presensinya OCW sudah saya buka jam 10 sampai dengan jam 13. Tidak ada lagi, saya lupa absen Bu, karena dari awal saya sudah sudah ingatkan. Kalau yang belum absen silakan absen dulu nggak apa-apa. Sambil nunggu Mbak Ika sama Mbak Ira sama Mbak Solika persiapkan dulu. Silakan Mbak, share screen Mbak. Mana nih? Belum masuk? Ira? Solika. Udah Bu, bentar Bu. Ya, oke. Oh, good. Ada contohnya. Kemarin tuh. Yang udah dapat sertifikat ISO siapa? Sertifikat seminar yang kemarin tuh loh. Sistem manajemen mutu itu loh. Belum, Bu. Ah, masa sih? Aku udah dapat tuh. Itu dikirim di email, Bu. Dikirim di email tuh. Tapi saya belum dapat email, Ibu. Oh, saya dari hari kemarin, 30 November kemarin ya. Udah dapat tuh. Malah yang sistem manajemen mutu. Saya juga belum, Bu. Mungkin dosennya dulu Bu, baru mahasiswanya. Mana ada, kan kemarin yang ikut ribuan. Berapa ribu kemarin yang ikut? 100.000. Berapa? Berapa yang ikut kemarin? 150.000 orang kan? Oh iya. Mungkin karena banyak kali Bu orangnya. Bu, tapi ini beneran buat syarat itu tuh, Bu. TA tuh, Bu. Wisuda. Itu yang kemarin, yang hari Sabtu. Syarat untuk kelulusan. Yang hari Sabtu kemarin tuh loh. Oh iya. Kan? Bu, lah itu kan saya nulis alamat rumah tuh, Bu, buat dikirimin sentifnya lah. Terus itu bayarnya gimana tuh, Bu? Oh, tapi nanti gini kok katanya itu kalau infonya di itunya tuh kan memang nanti kalau mau dikirim hard copy-nya bisa, tapi minta alamat gitu toh. Terus biaya administrasi dan biaya pengiriman ditanggung. Tapi kemarin kata Bu Agustin itu nanti mau dikirim ke satu tempat, ke kampus, nanti baru didistribusikan. Oh, berarti nanti kita ngambilnya di kampus gitu ya, Bu ya? Katanya sih gitu. Kalau ada info lebih lanjut saya kabarin. Ya, Silakan Bu. Mbak Ira. Peningkatan mutu. Baik Bu. Selamat pagi teman-teman. Bu Agri, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Di sini saya dan Solika akan mempresentasikan tentang peningkatan mutu. Sol. Udah kelihatan ya teman-teman? Sudah. Kalau saya sudah. Sudah. Jadi terlihat. Jadi di sini ada saya Ira Stianingrum dan teman saya Solika Kusumawati akan mempresentasikan tentang peningkatan mutu. Next.
Next. Nah, jadi di sini di peningkatan mutu kita akan membahas tentang yang pertama adalah persyaratan umum, yang kedua adalah ketidaksesuaian dan tindak koreksi, yang ketiga adalah peningkatan berkelanjutan. Next. Untuk persyaratan umum, yaitu organisasi harus menentukan dan memilih peluang untuk tindakan peningkatan dan penerapan seperlunya untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Hal tersebut harus mencakup, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu. Yang kedua adalah memperbaiki, mencegah, atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan seperti juga untuk mengantisipasi kebutuhan dan harapan masa depan. Next. Yang kedua adalah ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Yaitu bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, organisasi harus, yang pertama adalah harus bereaksi terhadap ketidaksesuaian. Dan jika berlaku, yang pertama mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaiki. Yang kedua, sepakat dengan konsekuensi. Dan yang kedua adalah jika mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang atau terjadi di tempat lain. Dengan yang pertama, harus meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian. Yang kedua, menentukan penyebab ketidaksesuaian. Dan yang terakhir adalah menentukan kesamaan ketidaksesuaian yang sudah ada atau potensial terjadi. Selanjutnya adalah menerapkan tindakan yang diperlukan. Next. Yang keempat, harus meninjau keefektifan tindakan koreksi yang diambil. Dan yang kelima, memutakhirkan risiko dan peluang yang ditetapkan saat perencanaan bila perlu. Yang keenam, melakukan perubahan pada sistem manajemen mutu dan juga bila perlu. Tindakan korektif harus sesuai dengan pengaruh dari ketidaksesuaian yang ditemui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Solikah. Nah, untuk organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari yang pertama itu ada sifat ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil berikutnya. Ya, yang kedua yaitu hasil dari setiap tindakan korektif. Selanjutnya yaitu ada peningkatan berkelanjutan. Nah, yang dimaksud ini yaitu organisasi harus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan. Nah, organisasi harus mempertimbangkan hasil dari analisis dan evaluasi yang telah dikerjakan, serta keluaran tinjauan manajemen untuk menentukan jika ada keperluan atau peluang yang harus diantisipasi sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan. Nah, dari bab ini ada contoh kasus perusahaan yang telah melakukan peningkatan mutu ISO 9001-2005. Nah, salah satu contoh yaitu perusahaan PT Gajah Tunggal yang berproduksi pada pembuatan produk ban. Nah, perusahaan ini sebelumnya menerapkan mutu ISO 9001-2005 ini, produk yang dihasilkan belum bisa untuk go internasional. Nah, setelah menerapkan mutu ISO 9001-2005 ini, perusahaan PT Gajah Tunggal ini dapat mengalami peningkatan mutu yang cukup drastis, yaitu dengan mencakup kualitas sistem, desain, pengembangan, dan instalasi. Nah, peningkatannya yaitu setelah menerapkan mutu ISO 9001-2005, yaitu perusahaan dari PT Gajah Tunggal ini, produk dapat menembus go industri dalam persaingan otomotif global.
Yang kedua, PT Gajah Tunggal mendapatkan sistem mutu internasional dalam kendali mutu produksi bahan radia. Yang ketiga, PT Gajah Tunggal meningkatkan jaminan kualitas produk dan proses. Yang keempat, PT Gajah Tunggal kepuasan pelanggan meningkat dan mendapat kepercayaan dari pelanggan sehingga dapat memotivasi karyawan dan menciptakan budaya perbaikan secara kontinu atau bertahap. Nah, yang kelima, PT Gajah Tunggal dapat meningkatkan citra perusahaan untuk daya saing dengan perusahaan lain. Yang keenam yaitu PT Gajah Tunggal dapat memenuhi kebutuhan pasar yang sangat banyak. Terima kasih. Terima kasih teman. Sudah, Bu. Wih, cepet banget. Silakan. Ya, Bu. Ada yang tanya? Slide-nya dikirim ke saya, Mbak ya. Oh iya, Bu. Baik, Siap, Bu. Bu. Silakan. Bu mau tanya. Silakan. Saya ke Mbak Ira, Mbak Solihah dulu loh. Ya. Silakan. Yang dimaksud peningkatan mutu itu sebelumnya belum menggunakan ISO atau yang awalnya misal dari ISO 2005 berubah menjadi ISO yang terbaru gitu. 2015 dari 2005 ke 2020. Peningkatan tuh gimana, Mbak? Kalau yang pada bab ini kita itu ambilnya dari peningkatan sebelum pemakaian ISO dan setelah pemakaiannya, Bu. Begitu, Mbak Rina. Kalau dari contoh yang tadi. Ya, iya Kalau dari contohnya tadi dari yang belum pakai ISO, terus peningkatannya dilakukan dengan melakukan ISO gitu. Iya, Bu, tapi kalau misal kalau udah pakai ISO terus mau pakai ISO yang terbaru lagi itu juga mungkin bisa disebut peningkatan mutu juga, Bu. Terus ada lagi? Gimana Mbak Rina? Kalau misalnya udah pakai ISO terus mau upgrade ISO itu berarti apa aja yang perlu Nah, apa aja yang diperlukan? Nah, banyak. Dari awal kita cerita sampai terakhir besok Mbak, semuanya diperlukan. Maksudnya berarti nggak harus ditambahin, misal kalau kemarin kan ada perbedaannya yang ISO 2008 sama 2015 itu tinggal nambahin aja atau harus mulai dari awal? Oh, jadi gini. Ayo Mbak Ira dulu, Mbak Ira sama Mbak Salika, Mbak. So what do you think? Apa menurut pendapat Anda? Nanti tak tambahin. Mungkin kalau pendapat kami mungkin harus dikaji ulang lagi mungkin ya, Bu. Jadinya kayak mulai dari awal lagi, jadi biar bisa maksimal. Itu, Bu. Oke. Mbak Solihah? Mbak Sol? Iya, Bu. Kalau sebelum pemakaian sebelum pemakaian ISO dan setelah pemakaian itu pasti ada progresnya yang signifikan kan, Bu. Seperti nanti kayak ada produksi sama bagian kayak SDM-nya juga akan berpengaruh juga gitu. Jadi kalau bagian SDM itu nanti lebih bersemangat lagi gitu loh, Bu, lebih gigih lebih gigih terhadap target gitu. Kan kalau ISO itu kan juga ngaruh ke target juga, Bu. Targetnya nanti kan juga lebih signifikan, lebih banyak lagi soalnya kan pasar pemakai produk tersebut itu kan mesti kan sudah mempercayai citra dari merek perusahaan itu, Bu. Gitu. Gimana Mbak Rina? Saya akan tambahin sedikit. Kalau teman-teman ingat proses yang diutarakan oleh salah satu ilmuwan tentang sistem manajemen mutu, si Bapak Deming, itu kan ada plan, do, check, action. Ingat nggak? PDCA, plan, do, check, action. Nah, kemarin terakhir minggu yang lalu kita itu belajar tentang bagaimana melakukan pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Kegiatan itu termasuk di dalam proses cek kalau di Deming.
Hari ini kita melakukan pembahasan tentang peningkatan. Peningkatan ini merupakan salah satu bagian dari proses yang di Deming masuknya ke action. Nah, kalau tadi ditanyakan, berarti nanti apa Mbak Rina tadi, apakah itu awal sebelum pakai ISO atau sesudah pakai sebelum pakai ISO terus pakai ISO disebut dengan peningkatan gitu kan ya? Peningkatan itu sifatnya adalah kontinu. Artinya apa? Kalau kita tarik ke belakang, kemarin ada yang namanya pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Dari adanya hasil pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi, keluarlah hasil kan. Nah, hasil itu bagaimana nanti tindak hasil dari evaluasi yang telah dilakukan itu apa? Tindakannya adalah kita melakukan peningkatan, menjaga kualitas atau melakukan peningkatan. Sebenarnya jadi peningkatan di sini tidak hanya dari sebelum melakukan ISO terus dilakukan ISO itu ada peningkatan. Tidak selalu harus seperti itu. Kalau yang sebelumnya belum pakai ISO terus pakai ISO itu pasti ada peningkatan mutu karena apa? Dia harus mengikuti standar yang ada. Tapi kalau sudah pakai ISO, itu adalah kegiatan yang harus dilakukan kontinu oleh perusahaan. Artinya tidak melulu sudah pakai ISO ya sudah, artinya sudah standar, tidak. Kalau saya tidak salah, saya pernah sampaikan bahwa yang namanya perusahaan yang sudah melakukan ISO itu tidak melulu harus dia tidak melakukan apa-apa setelah itu. Oh, saya sudah bersertifikasi kok gitu kan. Tapi dia ada bagaimana menjaga kontinuitas mutunya itu. Disesuaikan dengan perkembangan yang ada di pasar. Ya kan? Perkembangan bagaimana persyaratan yang disyaratkan oleh para pelanggan. Kamu lihat, kamu punya perusahaan, misalkan bikin apa? Bikin apa? Misalkan bikin apa yang kelihatan mutunya itu apa ya? Handphone gitu misalnya, katakanlah handphone. Kamu adalah salah satu perusahaan yang memproduksi HP yang banyak sekali, katakanlah dulu Nokia ya. Nokia mungkin dulu sudah terstandarisasi secara nasional, ya kan? Tapi apa yang terjadi pada Nokia ternyata dia tidak mengikuti bagaimana perkembangan pasar. Kalau dari segi teknologi mungkin dia sebenarnya tidak kalah tuh dengan Android, dengan waktu itu ada BlackBerry, kalau ingat tadi BlackBerry, terus ada iPhone, itu kan sebenarnya mereka tidak kalah. Hanya mereka kalah strategi di awal, ancang-ancangnya kurang. Karena apa? Dia tidak mengikuti perkembangan pasar. Secara standarisasi mutu dia sudah bagus sebenarnya. Tapi kalau tidak diikuti bagaimana perkembangan pasar, ya sama, dia akan menghancurkan perusahaannya sendiri. Artinya apa? Peningkatan mutu ini tidak hanya ketika dia sudah terstandarisasi, baik secara nasional maupun internasional, terus dia tidak melakukan apa-apa. Ya enggak, ya saya sudah terstandarisasi dan bagus kok. Tidak, artinya kita perlu yang namanya continue untuk melakukan peningkatan. Kenapa begitu? Karena proses kegiatan aktivitas perusahaan itu kan dilakukan setiap hari, kontinu terus kan. Nah, di dalam setiap proses aktivitas perusahaan itu tetap harus dilakukan yang namanya evaluasi, dianalisis apakah sudah sesuai, apakah ada penyimpangan di dalamnya, kan harus kontinu juga dilakukan evaluasi. Dilakukan audit, kemarin kan saya sampaikan audit itu sifatnya kan tidak sekali seumur hidup perusahaan kan tidak, tapi apa? Continue, reguler dia. Bisa 1 tahun sekali, bisa 1 tahun berapa kali, dan itu bisa melibatkan pihak internal maupun eksternal. Tidak lain dan tidak bukan adalah perusahaan bertujuan untuk menemukan ada apa di dalam perusahaan ini, ada masalah apa. Ketika ditemukan masalahnya, nah tindakannya apa? Kalau ternyata ada penurunan mutu, ya dia harus meningkatkan. Meskipun dia sudah terstandarisasi secara nasional, internasional maksud saya. Dia tetap harus upgrade terus. Jadi tidak melulu belum di ISO jadi ISO. Itu salah satu contoh yang tadi PT apa Mbak? Gajah mana Mbak? Apa? PT Gajah apa? Itu mungkin sebelumnya memang kalau yang belum tersertifikasi terus akhirnya menjadi tersertifikasi itu pasti
pasti melakukan peningkatan. Tapi yang sudah tersertifikasi pun tetap harus melakukan peningkatan. Upgrade terus kegiatannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Rina gimana? Iya Bu, terima kasih. Nah, terus upaya peningkatan itu mencakup di dalamnya adalah proses perbaikan. Jadi peningkatan itu di dalamnya termasuk adalah kegiatan perbaikan. Terus memperbaiki sumber ketidaksesuaian. Melakukan peningkatan berkelanjutan dari kinerja sebelumnya. Melakukan perubahan terobosan. Nah, artinya maksudnya gini, yang dimaksud peningkatan itu tindakannya itu tidak hanya dari yang pakai teknologi A jadi teknologi B gitu, tidak. Tapi bagaimana dia melakukan perbaikan ketika dia melakukan, dia menggunakan suatu teknologi A, itu perlu nggak ada perbaikan, itu sudah termasuk peningkatan. Terus memperbaiki sumber ketidaksesuaian, misalkan dia menggunakan teknologi A, ternyata ada ketidaksesuaian, ada barang yang reject sekian persen. Nah, ini ada ketidaksesuaian, ada apa? Itu juga ketika perusahaan melakukan perbaikan di situ, itu juga dikatakan salah satu aktivitas peningkatan dari perusahaan. Terus melakukan peningkatan berkelanjutan dari kinerja sebelumnya, artinya mungkin kinerja misalkan kalau perusahaan dihitung dari tingkat produktivitas misalnya. Dari yang sebelumnya produktivitas hanya produktivitas katakanlah mesin yang dipakai itu 1000 unit, dia mau tingkatkan produktivitasnya jadi 2000 unit. Itu sudah jadi tolak ukuran. Berarti benar ini perusahaan melakukan peningkatan. Terus ada lagi nih Mbak yang disebutkan melakukan peningkatan di berkelanjutan. Artinya tidak hanya satu kali dilakukan peningkatan pada waktu itu saja. Sudah kok, saya sudah melakukan peningkatan, darinya saya belum bersertifikasi, saya sudah bersertifikasi. Artinya saya sudah melakukan peningkatan terhadap mutu produk saya. Tidak. Artinya continue, berkelanjutan terus-menerus. Di pasar ada apa? Pelanggan mintanya seperti apa? Ada peningkatan persyaratan dari pelanggan. Nah, itu harus kamu tarik dalam perusahaan. Bagaimana menyesuaikan persyaratan itu, perlu nggak dilakukan peningkatan mutu yang ada di dalam perusahaan untuk menyesuaikan, sesuai nggak sama si yang maunya si pasar gitu loh. Kalau tidak, hancur. Kayak apa? Nokia, BlackBerry. Sekarang ada nggak orang jual BlackBerry? Kalau Nokia kayaknya masih ada ya. Halo. Jadul Bu, Nokia Bu yang cuma buat telepon S. Zaman dulu ya. Tapi kalau BlackBerry kayaknya udah jarang banget ya, kayaknya orang pegang BlackBerry. Nggak produksi lagi Bu. Karena apa? Hancur. Dia tidak mengikuti perkembangan pasar. Nokia dulu adalah satu-satunya produsen handphone terbesar di dunia yang pangsa pasarnya itu hampir menguasai sekian persen pangsa pasar di dunia. Nah, iPhone aja dulu kan belum masuk. Artinya dari segi budget mungkin iPhone dulu belum terjamah ya oleh kalangan menengah. Sekarang lihat, murah banget, mengikuti dia. Kalau dia tetap patok dengan harga yang dulu, dengan teknologi yang sama, teknologinya iPhone, zaman teknologinya Android, misalkan katakan seperti itu, dengan teknologi yang sama, harga iPhone tuh pasti lebih tinggi kan? Ya kan? Nah, pasti kan harga iPhone lebih tinggi. Terus orang tuh kenapa pilih iPhone? Satu mungkin dia tahu iPhone mungkin lebih berkualitas menurut dia, ya kan? Apa? Gengsi. Nah, itu yang syarat yang menurut yang oleh marketing masih harus perlu dilakukan riset ulang karena apa? Itu sesuai dengan taste masing-masing individu, masing-masing si konsumen. Jadi tidak bisa diukur kalau gengsinya orang Indonesia itu tinggi semuanya. Jadi kalau saya jualan iPhone di Indonesia pasti laku lebih banyak daripada Android. Belum tentu. Nah, itu masing-masing itu sesuai dengan standar
penerimaan individu terhadap suatu produk gitu. Terus selain itu juga melakukan perubahan terobosan, inovasi serta melakukan reorganisasi. Lihat, reorganisasi saja itu bisa dikatakan melakukan peningkatan di dalam perusahaan. Salah satu bentuknya gitu, misalkan yang tadinya organisasinya standar, artinya hanya berisi pimpinan sama bawahan saja, misalkan 2 orang di dalam struktur organisasi itu, dia bisa merubah itu. Berarti ada yang pegang manajemen pemasaran sendiri, yang pegang manajemen keuangan sendiri, yang pegang manajemen produksi sendiri, yang tadinya semua di-handle sendiri, dikembangkan dengan membagi job description masing-masing sesuai dengan jabatan. Itu juga termasuk peningkatan. Gitu. Gimana Mbak Rina? Ada yang mau tanya lagi? Mbak Ira, ayo konco-koncomu diajak bertanya. Teman-teman ada yang mau tanya mungkin? Nanti Bu Agres siap menjawab. Ya enggak lah. Kamu dulu lah. Kok saya kan hanya mengikuti. Ayo. Siapa? Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Atau ada yang punya contoh nggak perusahaan yang sekiranya telah melakukan peningkatan? Nggak usah pakai isu-isunan dulu lah. Kira-kira perusahaan itu melakukan peningkatan lah dari sisi pandang kalian. Mengamati namanya industri apa atau perusahaan apa mungkin. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya Mbak Daria. Itu Mbak Ira. Misal ini apa perusahaan itu kan dulu sudah bersertifikat ISO itu. Nah, terus lama-lama dia tuh kayak turun gitu loh, Bu. Apanya mutunya. Nah, itu tuh bisa dicabut atau gimana, Bu, itu nanti sertifikat ISO-nya itu? ISO itu kan hanya berlaku berapa tahun, Mbak? Oh. 4 tahun ya? Hanya berapa tahun aja. Jadi dia harus mengulang lagi. Artinya setahu saya yang namanya sertifikasi itu memang harus continue diperbaiki. Kayak saya bersertifikasi sebagai CFP, konsultan keuangan. Jadi sebenarnya di belakang ada CFP-nya, di nama saya CFP. Itu konsultan keuangan saya itu dari segi profesional. Itu bersertifikasi. Itu hanya jangkanya 2 tahun saja. Jadinya 2 tahun. Jadi kalau ketika sudah jatuh tempo 2 tahun, saya harus mengupgrade. Upgrade-nya itu apa? 1, misalkan saya jadi dosen, itu ada sistem poin. Kalau di situ kan namanya sistem poin. Dapat poin sekian. Jadi minimal harus dapat 40 atau 60 poin. Kalau jadi dosen, dapat berapa poin. Bikin buku, dapat berapa poin. Mengikuti seminar, dapat berapa poin. Mengikuti jadi pengisi, jadi pembicara di bidang keuangan itu dapat berapa poin. Jadi nanti ketika sudah jatuh tempo 2 tahun, dilihat poinnya memenuhi apa enggak. Kalau tidak memenuhi tidak bisa diperpanjang dan kita dilarang untuk menggunakan CFP di belakangnya. Sama halnya dengan ISO. Jadi yang namanya sertifikasi itu sifatnya tidak everlasting. Jadi tidak seumur hidup ketika kita sudah dapat ISO ya udah selamanya aku bersertifikasi, tidak, tapi harus continue. Karena apa? Sebagai badan internasional yang mengeluarkan standarisasi pun dia tidak main-main karena ini kaitannya dengan mutu produk yang akan dipasarkan di pangsa pasar internasional. Jadi kalau tidak dilakukan continue artinya tidak
tidak berkelanjutan. Jadi misalkan jangka waktu 2 tahun selesai, udah nggak usah perlu diperbaiki lagi, nggak bisa seperti itu. Jadi seperti mengulang dari awal, tapi prosesnya sama gitu loh. Prosesnya sama. Artinya memang harus continue diperbaiki terus-menerus. Kenapa orang bersertifikasi ISO? Salah satunya adalah untuk menjaga bahwa kinerjanya itu kinerja perusahaan itu selama dia bersertifikasi ataupun tidak, itu dia tetap continue sama, mutunya tidak akan berubah. Itu salah satu fungsi untuk kenapa orang perlu adanya sertifikasi ISO. Karena apa? Ketika sudah tidak sesuai dengan standar, dicabut bisa juga dicabut. Dicabut bisa jadi salah satu alternatif. Atau memang di blacklist dari pangsa pasar internasional. Seperti itu. Ya, Kalau Bu, terima kasih jawabannya. Kalau teman-teman ingat dulu waktu ikut seminar sistem manajemen mutu itu, kalau nggak salah Pak siapa yang praktisi itu, beliau menyampaikan bahwa kebanyakan di Indonesia itu banyak perusahaan yang dia hanya pengen ber-ISO saja tanpa dia tahu maksud ISO itu apa, ya kan? Maksud ISO itu apa? Jadi yang penting saya berstandarisasi ISO, saya bisa jualan. Hanya untuk keperluan bisa jualan barang keluar, bisa ekspor. Ya toh, salah satunya itu hanya itu, tanpa mengetahui rentetan di belakangnya itu seperti apa kalau dia bersertifikasi ISO. Karena apa? Pikirnya setelah dia sertifikasi ISO keluar, ya sudah, dia artinya ya dia menjalankan tidak mengindahkan standar, nggak apa-apa, yang penting dia sudah ber-ISO. Padahal nggak seperti itu. ISO rentetannya panjang sampai dengan dia istilahnya selama perusahaan itu berdiri dan selama perusahaan itu bersertifikasi ISO, dia tidak bisa meninggalkan yang namanya standar mutu yang telah ditetapkan. Misalnya gitu. Kontrak mati lah ya buat perusahaan kalau di itu ya. Misalnya kontrak mati ini untuk perusahaan bahwa kamu harus berstandarisasi yang seperti ini gitu. Tidak boleh ada perubahan. Gitu, Mbak. Ada lagi? Ada lagi? Halo? Aduh, aku nggak. Kamu ngomongnya pakai bahasa biasa aja bisa nggak? Nggak usah di kayak gituin. Coba cari deh. Kalau saya tadi mempermisalkan, dia bisa aja di blacklist dari pangsa pasar internasional. Coba cari deh. Bisa jadi dia di blacklist dari pangsa pasar internasional. Kalau misalkan dia tidak sesuai, dia katakan ISO, tapi ternyata standarnya tidak sesuai dengan ISO. Di Indonesia ada nggak ya? Bu, tanya Bu. Siji-siji saya. Oh iya, nanti apa? Ya. Kalau enggak kamu cari tuh. Bantuin cari Mbak Ira. Cari, browsing. Perusahaan yang pernah di blacklist. Hah? Apa pilih sambil menunggu? Ya Bu, itu kan tadi kata Ibu kan ada perusahaan yang bisa di blacklist karena sistem mutunya tidak sesuai dengan sertifikasi ISO yang udah dia dapat kan Bu. Nah, berarti untuk mengetahui sistem mutunya itu tidak sesuai sertifikasi ISO, itu berarti kan ada yang mengawasi Bu tentang sertifikasi ISO itu. Itu yang mengawasi perusahaan-perusahaan itu siapa ya Bu naungannya? Kalau di perusahaan sendiri kan ada quality control. Yang berarti ada quality control di dalam perusahaan.
Nah, kalau perusahaan itu keluar pun di sana barang datang tuh tidak langsung diterima begitu aja. Jadi tetap ada pengawasan quality control-nya. Bahkan ada nih, kalau saya nggak salah ingat gini, ada salah satu perusahaan di Solo sini, perusahaan mebel, itu adalah eksportir mebel ke Eropa, kalau nggak salah, Eropa sama Amerika pangsa pasarnya. Nah, mereka perusahaan yang di sana, yang sebagai buyernya yang di sana, dia mengirimkan petugasnya atau pekerjanya sebagai quality control di Indonesia. Bukan quality control perusahaan yang di Indonesia loh. Artinya sebelum barang itu berangkat, untuk meminimal biaya, mereka mengirimkan si quality control itu ke Indonesia untuk mengecek barang itu sebelum dikirim ke Eropa ataupun ke Amerika. Sampai di sana pun, sampai di pelabuhan tidak langsung diterima. Dia ada quality control-nya. Quality control dari perusahaan untuk ngecek benar nggak selama di perjalanan tidak terjadi kerusakan atau mutunya sesuai dengan standar yang telah disepakati, misalnya seperti itu. Kalau perusahaan atau organisasi yang mengontrol itu sebenarnya jadi gini, kalau menurut saya itu kan ISO itu organisasi ya, dia beranggotakan banyak dan di berbagai negara tersebar. Jadi ketika ada komplain, ada aduan, itu pasti sampai. Artinya dia bisa mengadukan ke ini loh, perusahaan yang kamu kasih sertifikasi ternyata nggak sesuai, itu bisa jadi aduan, gitu. Salah satunya gitu. Tapi kalau yang internal itu biasanya dia punya bagian divisi quality control atau apa ya, divisi quality control. Gitu Mas Billy. Udah ketemu belum Mbak Ira? Perusahaan yang Masih Bu. Perusahaan yang berhasil di dalam pasar global. Sido muncul itu dia bersertifikasi ISO nggak? Halo? Halo? Kayaknya iya Bu. Iya, Bu. Iya, Kalau Bu. situ muncul. ISO ya? Ada nggak contoh yang di blacklist? Huawei di blacklist di Amerika. Itu bukan Iya. karena ya, Bu ya, kalau Huawei. Karena dia nggak karena tidak ada kesepakatan antara apa kuy? Tidak ada kesepakatan antara apa tuh kan? Perusahaan Android sama Huawei-nya apa gitu, saya lupa. Sama Bu, Google. kalau di blacklist kayak Politik gitu bisnis deh. bisa nggak nanti setelah itu mengajukan Apa? sertifikasi ISO? Kalau misalnya di blacklist kan Bu. Kurang keras Billy. Halo tes. Masuk nggak Bu? Masuk. Saya tulis aja Bu. Udah jelas kok. Ngomong aja udah jelas kok. Oh udah jelas. Ya Bu. Jadi kan itu misalnya udah di blacklist ya Bu perusahaan tersebut. Nah itu misalnya untuk tahun depan ya, mungkin untuk tahun depan itu mengajukan sertifikasi ISO lagi bisa nggak Bu? Nah kalau itu saya kurang tahu kalau itu. Saya kurang tahu. Di blacklistnya karena gara-gara ISO. Selama dia masih bisa memperbaiki sistem manajemen mutunya, saya pikir bisa. Kalau bukan karena politik loh ya, politik ekonomi loh ya. Iya, politik is hard. Politik ekonomi itu yang agak susah tuh itu, karena apa?
Itu kan terkait dengan pemerintahan pasti. Yo kayak Huawei itu loh. Huawei itu kan yo gara-gara apa sih? Kan bukan ini kan, bukan antar perusahaan kan itu sebenarnya. Saya tanya Bu, Mm-mm. kalau Siapa to itu? frame line itu apa? Kadang Apa Mas? TUV dulu Bu. Tahu nggak? To TUV itu frame line. Saya pernah lihat Bu, waktu SMA di sebelah kiri dari Jerman frame. itu kayaknya ya tulisannya piye? TUV, lambangnya segitiga kalau nggak salah. Segitiga biru. Ya Bu. Kayak gimana sih? Itu, tulisannya gimana? Ya itu TUV benar saya tulis. Saya udah Dari browsing sih Jerman. sebenarnya Bu. Terus dapatnya apa? Kamu browsing? Layanan konsultasi manajemen bisnis. Tapi saya bacanya layanan? belum sampai selesai. TUV. Konsultan. Layanan? Kok layanan? Enggak Bu. Layanan apa? Layanan manajemen bisnis. Konsultasi manajemen bisnis. Itu di mana kamu lihatnya? Waktu SMA Bu. Di Lihatnya lembar di mana? ujian itu di sebelah kirinya. Ujian apa? Ujian nasional? Bukan. Di SMA saya itu ada sertifikasi kalau nggak salah. Kayak gitu. Tapi bukan ISO. TUV itu. TUV. Apa? Lembaga belajar ya, lembaga belajar nunggu ya, kayak. Enggak. TUV itu apa ya, saya? Lambangnya segitiga biru. Tepung. Saya baru tahu saya. Paper grammar checker. TUV. T.U.F toh. V. Coba lihat. Mbak, ngambil paket itu nak paketnya. Di paket data hatiku senang. Paket data. Relen itu toh, TUV Relen itu toh. Ya Bu. TUV ini. Ya ke sana toh nak. Kamu Perusahaan apa sih? Kayaknya perusahaan Bu. Iya. Lembaga swasta di bidang jasa layanan sertifikasi sistem manajemen dan merupakan bagian dari TUV Rheinland Group yang berpusat di Jerman. Oh, dia punya Jerman. Lembaga swasta di bidang jasa layanan sertifikasi sistem. Itu apa Bu? Sebentar. Oh, dia itu perusahaan jasa, kayak perusahaan independen gitu loh, yang dia tuh tugasnya adalah jasa inspeksi, ngetes, sama sertifikasi sistem manajemen. Tapi katanya beda dengan ISO. Beda. Terus dia kayaknya kayak kayak gini loh. Saya kok di sini disebutkan SNI juga. SNI
SNI Oh, jadi gini. Dia itu kayak lembaga independen yang tugasnya dia menilai, mensurvei dia lolos nggak untuk dapat sertifikasi ini gitu. Kayak misalkan SNI, dia mengajukan SNI, mungkin loh ya ini yang saya baca sekilas, dia ada di beberapa kota di Indonesia, tapi cabangnya dari Jerman. Jadi misalkan ada pengajuan perusahaan untuk SNI. Nah, standarnya ini dia sebagai pihak independen yang mensurvei, melakukan proses itu, apakah dia layak untuk diberikan sertifikasi gitu loh. Kayaknya seperti itu sih. Jadi dia lebih ke jasanya kayaknya. Gitu. Berarti nggak ada hubungannya sama isu. Lambangnya segitiga terus ada gininya gitu toh bawahnya. Ya. Ada kayak gelombangnya gitu toh. Ya. Jadi di situ tadi disebutkan kalau dia juga ruang lingkup akreditasinya itu dia ada LSM, itu pertanian dan perikanan dan produk turunannya, terus kakao, terus legalitas kayu, terus piranti rumah tangga seperti listrik yang ber-SNI, SNI berarti mungkin yaitu dia salah satu yang melakukan uji sertifikasinya gitu loh. Jasa melakukan uji sertifikasi kayaknya seperti itu sih. Saya pikir seperti itu. Iya, Bu. Ada yang lain? Terima kasih. Bilima wis rampung ya? Pertanyaan Bilima sudah ya? Sudah? Ada yang lain? Ayo. Sudah? Sudah apa belum? Udah, Bu. Kalau gitu terus sekarang saya nanya nih, kalau dia melakukan peningkatan, perusahaan itu melakukan peningkatan atau tidak, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan apa coba? Buktikan dengan itu, Bu, progres penjualannya meningkat. Ingat tuh, untuk sertifikasi ISO loh ini. Oh, sertifikasi ISO. Iya. Untuk sertifikasi ISO dia artinya gini, kan peningkatan itu menjadi salah satu klausul di dalam sertifikasi ISO. Nah, kalau kamu jadi yang melakukan uji terhadap sertifikasi, kalau perusahaan itu bilang saya sudah melakukan peningkatan sesuai dengan klausul berapa sih peningkatan itu 10.1 ya. Organisasi harus menentukan dan memilih peluang untuk tindakan peningkatan dan penerapan sebelumnya untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kalau misalkan seperti itu, caranya gimana? Inspeksi keamanan, maksudnya gimana? Inspeksi keamanan. Contohnya apa? Ingat, kalau teman-teman ingat waktu seminar kemarin bahwa semua yang ada di dalam ISO itu harus terdokumentasi. Jadi semuanya itu tercatat di situ. Artinya apa? Misalkan dia melakukan inovasi sebelumnya sudah terdokumentasi, inovasi yang baru juga harus terdokumentasi. Di situ untuk membuktikan, oh ini benar nih perusahaan sudah melakukan peningkatan atau belum. Terus outputnya dilihat juga. Hasil dari inovasi yang lama, outputnya tercatat sebagai hasil misalkan hasil produksi, misalnya seperti itu.
Yang terbaru juga tercatat hasil produksi dengan menggunakan inovasi yang baru adalah sekian. Jadi klop gitu. Artinya memang sudah terdokumentasi semuanya. Jadi ISO itu semuanya based on dokumentasi. Jadi tidak hanya berdasarkan awang-awang, tapi memang harus ada dokumentasinya. Gitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah? Untuk materi hari ini gimana? Ada yang mau menambahkan? Kalau kalian cari tadi Mas apa mau? Mas Yoga, coba searchingan Mas. Itu banyak beberapa di perusahaan Cina termasuk itu yang di blacklist oleh perusahaan Amerika, oleh Amerika. Itu ada beberapa, tapi saya kurang tahu nih perusahaannya apa baik. Ada beberapa produk Cina yang di blacklist dari Amerika. Kebanyakan masih Cina ya. Persaingan industri, Bu. Ya, bisa jadi. Amerika itu sebenarnya ekonominya kalau dibandingkan Cina itu kan berkembangnya cepat banget. Nah, itu kayaknya jadi was-was buat Amerika. Alibaba, beberapa investor yang Alibaba itu ditolak oleh Amerika. SenseTime Group Ltd. 2014 salah satu startup AL dengan valuasi tertinggi di dunia. CEO Alibaba Group mengucurkan dana investasi 600 juta US dollar. Startup semuanya ini kayaknya. Bu, tapi bukannya Cina juga itu ya Bu, nggak bolehin dari kayak pakai aplikasi-aplikasi dari selain Cina gitu Bu. Jadi kayaknya bolehnya cuma pakai yang dari Cina, ya nggak tahu Bu? Ya, kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas sebenarnya Perang Dunia Ketiga nih sebenarnya, tapi dalam bidang ekonomi. Yang main ada perusahaan-perusahaan negara-negara maju itu ya Cina, Amerika, ya itu mereka itu. Sebenarnya semuanya itu based on ekonomi kok sebenarnya. Sampai yang penyerangan di Timur Tengah itu kan juga sebenarnya ekonomi. Nyari apa sih? Di bawah Gaza itu minyak soalnya. Itu harta karun di bawah Gaza itu gitu loh. Pinter-pinternya aja yang dipropagandakan adalah soal agama. Pinter loh. Karena apa? Kenapa kok agama yang disentil? Karena mudah. Manusia tuh sensitif dengan agama sebenarnya. Karena apa? Orang terlahir itu kan udah punya fitrah masing-masing gitu kan. Kalau dibahas tentang agama, disentil agama, emosinya bisa menculut gitu loh. Tapi semuanya itu berdasarkan apa? Uang, ekonomi sebenarnya itu perebutan aja gitu loh. Gitu. Jadi kalau Cina nggak bolehin produk Amerika di Cina, Amerika tidak membolehkan produk Cina di Amerika, sebenarnya itu ya wajar aja karena mereka sebenarnya perang ekonomi sebenarnya. Gitu. Coba kalian lihat deh sekitar kita aja. Berapa banyak produk-produk Cina yang ada di sekitar kita? HP. Banyak Bu. Bukan cuma HP. TV, yang murah 5 ribuan tuh ada. Kuciran Iya saya enggak? dari Bu. pakai Cina Bu. Dari Cina murah-murah Bu soalnya. Nah, artinya apa? HP. Artinya apa? Kalau kalian sadar sebenarnya kita tuh dijajah. Sadar nggak? Sebenarnya kita tuh dijajah apa? Dengan kamu membeli produk dari Cina dengan harga murah no? Tapi kamu menghancurkan ekonomi negara sendiri. Kamu menghentikan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri sendiri gitu loh. Gitu. Ya enggak? Diam semua. Iya kan? Sebenarnya seperti itu. Loh, kenapa kok yang diserang? Sekarang saya tanya.
produk murah-murahnya Cina paling banyak itu masuk ke Asia itu mana? Indonesia. Indonesia. Karena apa? Indonesia itu warganya konsumtif. Satu, ada tingkat konsumtif yang tinggi di Indonesia. Kedua, harga murah itu paling disukai di Indonesia. Ya. Kalau kalian tahu, kalian beli barang yang penting murah, tapi mutu nggak, udahlah kesekian deh, Nanti. gitu kan? Nah iya, beda dengan halnya negara-negara di Eropa. Mereka mengedepankan yang namanya mutu. Kalau kalian tahu, standar mobil Eropa yang lama, tahun 70-an, tahun 90-an lah ya, dengan standar mobil Jepang, sekarang mobil Cina, sekarang sebenarnya Eropa tuh lebih dulu standarnya lebih bagus. Airbag itu sudah dari dulu, dari Sabuk mobil-mobil pengaman. Eropa itu pasti sudah ada. Pada itu tahun berapa itu? Tahun 70, tahun 80, Mercy tahun lama itu kan sudah ada namanya airbag tahun 70-an. Mercy Kebo, tahu nggak? Itu juga ada. Iya, Bu. Standarisasinya bagus banget dari dulu. Coba kamu lihat mobil Cina, mobil Jepang. Dulu kan nggak ada namanya airbag. Airbag itu baru-baru ini dengan harga yang lebih tinggi pasti. Kalau ada airbagnya harganya lebih tinggi. Kalau nggak ada airbagnya lebih murah. Kita pilihnya yang mana? Yang murah. Iya. Yang murah. Keselamatan nomor sekian. Yang penting yang murah dulu bisa terjangkau ya toh. Nggak ada airbagnya ini. Padahal kalau orang dulu airbag itu satu hal penting untuk keselamatan. Artinya apa? Terjadi benturan langsung keluar. Terjadi benturan dok baru gitu kan sebelum kita bentur itu udah langsung jadi menghalangi kita terbentur dari sekitar mobil. Itu fungsinya. Dan airbagnya itu kalau mobil-mobil Eropa lama airbagnya itu nggak cuma di depan tok, di samping juga ada airbagnya. Jadi mau mental ke samping kena airbag, ke depan ya kena airbag. Coba kalau mobil Cina, airbag-nya kurang ngarep tok. Kalau ada yang samping lebih mahal. Iya. Artinya apa? Kalau kamu beli kualitas, itu artinya lebih mahal. Kualitas itu lebih mahal gitu. Sebenarnya kalau kita tahu seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau mau belanja, mau beli produk, terutama produk-produk dari luar, itu cari dulu. Kalau aku beli casing HP ini, kira-kira murah kan? 20.000 udah dapat. Dijual di Ilova jadi berapa? 50, 80 ya, Rak? Sampai 100.000 terus didiskon 40%, 50%, dia masih untung 100% lebih. Ya itulah pinter-pinternya pedagang kita. Gitu loh, maksud saya. Bahkan produk-produk kayak apa? Bawang loh. Kalian tahu nggak bawang? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Yang paling cocok itu bawang merah. Kalau kalian pernah belanja di pasar, kalau beli bawang merah dari Brebes, tahu kan Brebes? Ya. Bawang merah dari Brebes sama bawang merah dari Cina, bedanya jauh sekali harganya. Serius. Waktu itu bawang merah dari Brebes itu harganya waktu masih awal-awal corona itu ya. Harganya sekitar 80 apa 60 gitu per kilo. Dari Cina setengah harga, Mas. Coba. Ya nek kita beli semurah ya. Sing iso nggih masak murah ngirit loh. Jadi petani Brebes nangis. Kalah kan harganya sama bawang ini, bawang Cina. Bawang lanang, kamu tahu nggak bawang lanang? Tahu nggak bawang lanang? Nggak tahu. Bawang putih. Bawang putih yang untuk obat, yang kecil-kecil, yang segini loh. Itu kalau buat obat, kalau biasanya di toko-toko jamu kayak gitu itu ada itu. Bawang lanang itu kalau di mana namanya? Bawang lanang yang asli dari Tawangmangu, Karangpandan ke atas itu, Tawangmangu, pokoknya daerah-daerah di Indonesia, itu 1 kilo bisa sampai 150 sampai 200 waktu itu. Sekilo itu. Bawang lanang dari Cina itu harganya cuma 80.000, 90.000. Ngenes nggak?
Nangis petani Indonesia. Pestisida. Nangis Mas, beneran. Kok tahu kayak gini? Bapak saya dulu petani. Makanya saya tahu bedanya harga lokal sama harga yang dari luar. Tapi Interlokal. apa? Tapi kebijakan pemerintah kita yang tidak berpihak kepada petani lokal. Nangis Mas. Kamu ya di pasar itu harga 150.000 lah katakannya bawang lanang seperti itu ya, 150.000 di pasar. Itu rego bakul Mas. Dari petani nggak mungkin segitu jualnya. Pasti jauh di bawah itu. Tuh, makanya berpikir ulang. Aku beli casing HP ini, aku matiin industri apa ya di Indonesia? Itu mikirnya, cerdasnya situ. Gitu loh. Beras juga. Ya, beras lagi. Kalau kalian tahu bulog itu juga Impor. kebijakan impornya itu yang kadang dulu kita nggak pernah impor loh dulu waktu saya kecil, kalian belum lahir kali ya. Pas saya kecil itu kita adalah negara yang swasembada pangan. Kita swasembada pangan. Sekarang nggak pernah Indonesia jadi swasembada pangan. Agraris. Nggak perlu impor dulu tuh semua berlimpah kok. Kita punya semuanya. Sekarang impor. Nangis. Petani-petani itu nangis kalau boleh. Makanya sekarang banyak tuh sawah-sawah dijual, dijadiin perumahan. Iya, Ra? Sawah-sawah itu banyak dijual, dijadiin perumahan. Meskipun itu jalur hijau. Gimana caranya berubah jadi jalur non hijau? Jalur hijau itu kan nggak boleh dibangun. Artinya harus daerah pengairan, daerah persawahan, tidak boleh dibangun sama sekali. Tapi buktinya apa? Banyak kok. Kenapa bisa begitu? Uang berbicara. Sekali lagi, uang berbicara. Itulah. Nah, makanya saya katakan ke teman-teman, kalau punya usaha, bekerja, itu tidak melulu hanya kejar uangnya saja, tapi kita tetap harus pakai hati nurani. Ketika kalian membuat satu kebijakan, pikirkan, mungkin ada kebijakan itu menyakiti pihak lain, merugikan pihak lain, itu harus difikirkan, gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu mau tanya Bu. Jadi Ibu setuju sama 100.000 investor asing itu enggak Bu? Maksudnya setuju gimana? Setuju tentang apanya? Yang gebrakannya Pak Jokowi itu loh Bu. Kenapa? Nah itu kira-kira kalau di Indonesia itu mendukung apa enggak Bu? Soalnya kan kita udah dijajah gini produk-produknya udah. Investor ya? Iya. Tapi asing. Investor ya? Investor kan? Kalau menurut saya, kalau selama tidak menjamah inti dari negara kita, nggak apa-apa. Artinya investor itu tuh gini Mas. Investor itu kan bisa dari bentuk, jadi bentuknya gimana? Kalau menurutmu gimana investor itu apa? Kenapa harus menolak? Kenapa harus menerima? Menurutmu? Tak balikin dulu kalau biar kita sama persepsinya dulu. Kalau investor menurut kamu gimana? Kalau menerima kan mungkin bisa mendorong ekonomi. Ya. Nah, tapi kalau kan gini, investor itu gimana? Ryan, takutnya kalau dia akhirnya menguasai itu loh Bu. Akhirnya menguasai. Nah, itu harus ada kebijakan dari pemerintah bahwa kepemilikan dari saham atau kepemilikan investor itu tidak boleh melebihi sekian persen dari investor Indonesia. Itu harus. Karena apa? Untuk melindungi kita juga kan. Artinya tidak 100% investor asing menginvestkan modal dan
teknologi segala macam di satu perusahaan 100% investor punya asing semua, itu nggak bisa. Kalau itu punya perusahaan punya Indonesia loh ya, punya Indonesia, itu nggak bisa. Kepemilikan saham asing itu tidak bisa melebihi, apalagi saham-saham seperti BUMN itu pun juga tidak boleh kan. Investor asing tidak boleh di situ. Kalau perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan swasta lokal, itu boleh, itu pun tidak 100% kepemilikan kayaknya. Kalau 100% kepemilikan itu sudah sama halnya dengan menjual perusahaan itu ke perusahaan asing gitu. Iya, Yang tapi yang disayangkan sekali kerja kita. itu ada, yang disayangkan sekali yang lepas dari kita itu adalah Indosat. Ya Iya nggak? Bu, dijual Cina itu ya Bu? Mana tuh? Indosat dulu Singapura. tuh punya kita. Indosat tuh dulu kan punya kita, dijual ke Singapura apa ke Malaysia itu. Zamannya Megawati itu Bu. Nah, itu aset lah buat kita sebenarnya. Ya itu disayangkan sekali, sayang sekali itu. Ya sudahlah, itu sudah berlalu kan. Gitu. Makanya kalian tuh adalah kaum-kaum penerus Megawati. Penerus Megawati. Itu katanya si anu deh. Miftah jangan. Dia katanya mau ngambil Freeport Bu. Mau magang di Freeport. Miftah mata-mata Bu. Iya, saya tidak mengatakan yang dulu baik, yang dulu buruk tidak, tapi ada beberapa kebijakan yang memang baik dan ada kebijakan yang beberapa memang mungkin masih tanda tanya sebagai orang awam, kita tuh masih bertanya kenapa pada waktu itu dijual itu loh. Kenapa harus pada waktu itu? Kan kita nggak tahu. Katanya bayar utang Bu. Nah, ya itu nggak tahu. Saiki utang Indonesia tuh banyak banget. Kalian tuh sebenarnya udah dibebankan untuk biaya bayar hutang loh. Iya, 3.000 triliun. Wow. Ini sampai anak cucu kita bayar utang Gap. Makanya bekerjalah dengan hati, pakai hati nuraninya. Siap Ibu. Jangan kejar semuanya. Korupsi. Korupsi. Itu tetap, baru 1 tahun korupsi. Udah kecekel. Ya, yang penting lobster. Ya itulah, nggak ngerti lagi. Sekarang gini, kalau kalian punya barang yang kalian nggak ngopeni, nggak memelihara, nggak ini jadi diam cari makan sendiri di laut, ya toh, terus tiba-tiba gede, kalian bisa panen, tuh dikasih sama Allah kan bisa panen, diambil, dijual dengan harga yang fantastis ya, satunya bisa sampai jutaan rupiah. Kenapa harus dijual dengan harga 10.000? Tenggelamkan. Coba tanya kenapa? Emang bibit lobster sama kayak lele. Kalau lele sih nggak masalah ya, bisa dikembangkan sebanyak-banyaknya. Kalau lobster nggak bisa. Iya, tertentu doang Bu waktunya. Itu takutnya ketika kita menjual itu akan merusak ekosistem di dalam lautan. Iya, kalau kita dikasih lagi bibit lobster yang banyak, kalau enggak, tidak tergantikan. Ngaplo, lobster yang ada masuk ke Indonesia itu datangnya dari Vietnam. Itu kan dijual ke Vietnam, Thailand sama mana ya? Kan? Ngaplo, harganya 2 kali lipat daripada di Indonesia. Kita jual cuma 10.000, kita beli lagi lobster harganya jutaan. Pantas Bu Susi bilang, hanya kita, karena kita yang bodoh, mau mengekspor bibit lobster keluar. Negara lain nggak ada yang mau mengekspor bibit lobster. Ya itulah, kebutuhan manusia masing-masing memang. Iya, kita nggak bisa. Terlalu baik Bu itu Bu. Terlalu apa? Terlalu baik. Ya begitulah Indonesia. Ya nggak apa-apa. Semoga aja nanti diganti lagi sama Allah.
Amin Ya, ya Allah. kalau enggak dimurkai. Ini menungso ki malah aku sok dikasih sik. Wae ngeluh ya. Udah, ada pertanyaan lagi? Halo, Aku nge-mute. sudah? Gak ada yang mau nanya? Sudah, Bu. Berkembang sekali ya pembahasan kita, diskusi kita hari ini. Jadi tidak melulu masalah sistem manajemen mutu. Minggu depan ada pertemuan terakhir. Hari ini tadi siapa yang ini? Yang buat UASnya berarti ikut Ira siapa Ira siapa namanya? Ira Stianingrum, Bu. Stianingrum. Solika. Terus sama siapa? Solikah Sumawati. Solika. Iya, Solikah. Solik ha, Bu. Solikah. Solikha. Solik. Minggu depan minggu depan kan masih ada satu materi. Minggu depan masih ada satu materi, yaitu manfaat, penerapan, dan sertifikasi sistem manajemen ISO. Habis itu UAS, Bu. Kayaknya sih gitu ya, Mbak Sab. Coba mana-mana. Siapa yang mau presentasi? Kan saya kasih nilai tambahan. Saya nggak mau tunjuk, siapa yang mau nilai aja sih. Kan kemarin yang sudah itu ya, yang sudah itu ada Noval, Ahyar, Rehan, Gabriel, Siva, Miftah, Bagus, Billy, Ira, Soliha. Solikha. Mana yang mau siapa? Saya nggak mau tunjuk. Siapa yang pengen dapat nilai itu aja. Saya tambahan gitu boleh nggak, Bu? Tambahin apa, Mas? Nilai. Kan kamu udah. Ya. Saya, Bu. Sabrina sama siapa? Sabrina sama? Sendiri, Bu. Maksud sendiri janganlah. Sama Sabrina sama siapa? saya, Bu. Rina. Sama saya. Mantap. Sabrina sama Rina ya? Ya, Bu. Oke. Minggu depan itu tentang manfaat, penerapan, dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Lebih banyak cari referensi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 aja. Tahunnya mau tahun versi 2008, 2015, atau 2005, so oke nggak apa-apa. Yang penting perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 ya. Cari sebanyak-banyaknya. Terus informasinya ini perusahaan bergerak di bidang apa, terus penerapannya bagaimana di dalam perusahaan ISO itu. Tapi materinya tetap yang manfaat, penerapan, dan sertifikasi ISO. Nah, dilampirkan contoh-contoh perusahaannya itu. Oke, Mbak Sabrina sama Mbak Rina. Download fotonya. Iya, Bu. Cocok kan? Dibuat makalah ya, Bu? Enggak usah, foto aja. Makalah. Benar ya? Ini kan pertemuan 13 toh, besok 14 ya. Terus habis itu Iya, UAS. UASnya kapan? Saya belum dapat info, UASnya kapan? UAS duluan aja, Bu. Ora. Emang Ora. Ya, Sabrina aja, Bu. Biar cepet Sabrina aja libur. sana. Sabrina aja sana. Rekur sak matkul. Kalian nih kok ngeluh terus. Enggak, Bu. Soalnya kita juga mikir lainnya. Mikir apa? Saya mikir menghidupkan nyawa saya. perekonomian. Emang siapa yang kerja hari ini? Yang sudah kerja? Sabrina. Gabriel kerja, Bu.
Kerja apa, Ngawur. Gap? Ngawur, enggak Bu, itu Motor. biasa anak-anak kan Di depan bercanda. toko kaos, Bu, Ira, jual Bu. kaos. Gabriel itu di depan toko Gabriel Ira. jual kaos. Apa bener? Jual kaos di mana? Enggak Bu, itu bercandaan anak-anak kok Bu. Enggak Bu, Oh, yang enggak. bener itu Lo bercanda Gabriel di depan toko Ira jual apa ya itu? Apa Cap? tan. Di Jual depan toko Ira. toko Ira. Iya. Enggak bercandaan itu Bu. Kue puki. Apa ya? Bu, kok nggak jadi ke dimsum, Bu? Ya Ini aku apa? dicari nggak ketemu tau kemarin. So suamiku belum sempat ke sana lagi. Aku coba Bu, tak. ayo tak beli suruh tahu ke sana. balik, Bu. Aduh. Ulah Ya lah. gimana belinya? Di Gabriel saya. promosi. Aku ket mau dipromosi Di Solo. malah megah piye. Iya, Bu, di Solo. Kip Di mana solonya? Kedua apa tuh, Gap? Nanti Kedua apa? diantar, Bu. Iku loh. COD aja deh. Kalau itu COD aja sama Dania sama Sabrina. Oke. Sama saya Bu, saya Kapan, juga Bu? jualan. Gabriel juga, Bu. Gabriel juga itu, Bu. Jualan bakso 5 bakar. box ya, Bu. Hah? 5 box. Gabriel jual bakso bakar. Bukan Bu. Itu loh. Kebab, Yang dari Turki sejenis taco itu Bu. Tapi kebab. dari Turki. Oh. Oh, Kebab. ah, Iya, kebab, bukan Bu. kebab. Belakang kampus. Iya Bu. si Gabriel. Padahal Gabriel Iya, Bu. jualan kebab. Enggak Iya. Bu. Itu saya bantu teman Dulu- saya. kebab mini toh. Orang kebab gede. Loh kok mau ini gak Kebablasan. bangga sih? Harus bangga lah, pede lah. Masa nggak pede? Ya, tapi soalnya kalau saya jualin ke teman-teman saya tuh harga temen ya gitu Bu. Oke. Makanya saya nggak mau. Merusak pasaran. Saya Merusak nggak- pasaran. saya udah punya pasar sendiri. Nah ini yang harus jadi catatan ya buat teman-teman. Kita kan masing-masing sama-sama berusaha, sama-sama pengen membangun yang namanya bisnis. Jangan sesekali bilang ke temannya harga temen ya gitu. Janganlah, kasihan lah. Coba kalian kalau di posisi mereka, pasti wes badine gur 1.000 disuruh pakai harga Kulaan. temen gitu kan. Ya mesake. Bayar listrik. Sekarang kalau UMKM gitu kan paling badine gur piro sih? Kan ya ora mungkin badine sampai 100.000 per piece loh ya, Iya. Ya sudah lah. Dia jual 10.000 ya kita beli 10.000. Artinya kita membantu. Kalau bisa borong. Malah kalau bisa beli yang banyak. Kita Ya. bantu lah. Kok 10.000 malah kita beli dijual? 10.000. Ya. Tapi gratis satu lah. Ya kecuali kamu bantu jualin 100 biji ya Gabriel kasih 1 nggak apa-apa. Nah. 100 biji. 100. Ambil Kasihan bajuku, Bil. Aku Itu orang ada goda adabnya terus, loh. Itu ada adabnya loh. Ada berteman itu. Nggak boleh kayak gitu. Iya, Bu. Kasihan. Etika bisnis. Etika Teman ya teman. teman, bisnis ya bisnis ya. Iya. Ya, Rot. Padahal faktanya beda. Lanjut, Dulu saya ditarik-tarik Bu, suruh beli sama Gabriel. Mau beli 1 suruh beli 3. Dipaksa. Kamu juga nggak Dipaksa, boleh Bu. gitu. Orang Saya mau dari beli toko 1 Ira. suruh beli 3. Saya dari tutorial udah dipanggil-panggil Bu. Gabrielnya ngumpet. Terus saya dipaksa beli banyak Bu. Enggak, Bu. Saya itu pemaksaan loh Yohan Game. Enggak, Bu. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Ya, Bu. Pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak partisipasinya teman-teman semuanya. Dari saya tidak ada PPT. Jadi nanti bisa sharing PPT dengan temannya ya Mbak Ira dan Mbak Solihah. Ya, Bu. Terus kalau UASnya nanti tunggu kabar dari pelayanan deh. Nanti takutnya saya mendahului ternyata ada sistem tersendiri gitu kan, nggak enak juga. Ya, Ya gitu ya, ya Bu. teman-teman.
Terima kasih Ya. banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.